Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi tentang break-even point atau analisis titik impas bersama 3 pemateri. Yang pertama, Bima Saputra Aji Pratama dengan NIM 18071100177. Pemateri yang kedua, Wian Wahyu Firmansyah NIM 180721100100182. Dan pemateri yang terakhir, Narinda Nilamsari dengan NIM 180721100100183. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narinda Nilamsari. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian analisis titik impas. Analisis titik impas atau analisis peluang pokok atau dikenal dengan nama analisis break-even point atau BEP merupakan suatu keadaan di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh pendapatan atau laba dan juga tidak mendapatkan kerugian. Artinya, kondisi ini jumlah pendapatan yang diterima sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Analisis BEP merupakan salah satu analisis keuangan yang sangat penting dalam perencanaan keuangan perusahaan. Analisis titik impas ini sering disebut sebagai analisis perencanaan laba atau profit planning. Analisis titik impas ini digunakan untuk mengetahui pada titik berapa hasil penjualan sama dengan jumlah biaya atau perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak laba dan tidak rugi atau laba sama dengan 0. Manfaat lain analisis BEP ini untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan dalam hal aliran kas, jumlah permintaan produksi, dan penentuan harga suatu produk tertentu. Intinya, kerugian analisis ini yaitu untuk menentukan jumlah keuntungan pada berbagai tingkat penjualan. Kedua, tujuan analisis titik impas. Terdapat beberapa keuntungan bagi para manajer dalam mengambil keputusan apabila mengetahui hasil analisis titik impas. Misalnya, dengan informasi tersebut, manajer mampu meminimalkan kerugian, memaksimalkan keuntungan, dan memprediksi keuntungan yang diharapkan. Penggunaan analisis titik impas memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, mendesain spesifikasi produk. Analisis titik impas memberikan perbandingan antara biaya dengan harga untuk berbagai desain sebelum spesifikasi produk ditetapkan. Hal ini disebabkan biaya sangat besar pengaruhnya terhadap harga. Dengan analisis titik impas, kita dapat menguji terlebih dahulu kelayakan suatu produk. Yang kedua, menentukan harga jual per satuan. Jika penentuan harga jual yang tidak realistis, perusahaan tidak akan mampu menutupi semua atau sebagian biaya yang akan dikeluarkan. Demikian juga jika melebihi harga jual dari pesaing dan tidak diimbangi dengan kualitas dan pelayanan, perusahaan juga tidak akan mampu memaksimalkan penjualan seperti yang telah ditentukan. Yang ketiga, menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. Agar perusahaan mampu menentukan batas jumlah produk dalam kondisi tidak rugi dan tidak laba dari kapasitas produk yang dimilikinya. Dengan demikian, akan memudahkan perusahaan untuk mempertimbangkan apakah harga jual sudah layak jika dikaitkan dengan biaya yang dikeluarkan dan kapasitas produk yang dimiliki. Yang keempat, merencanakan laba yang diinginkan. Manajemen mampu merencanakan laba yang diinginkan dengan kapasitas produk yang dimiliki. Besarnya laba dapat kita ukur dari batas minimal produk atau dari total rupiah yang diproduksi. Kemudian, mampu merencanakan suatu penentuan jumlah keuntungan setiap unit perusahaan yang dijual. Dan yang terakhir, memaksimalkan jumlah produksi.
Dengan analisis titik impas, kita akan tahu apakah jumlah produksi sudah maksimal atau belum. Tujuannya adalah agar jangan sampai ada kapasitas produksi yang menganggur. Kemudian perusahaan juga mampu menjaga agar berproduksi secara efisien. Yang ketiga, kelemahan analisis titik impas. Kelemahan analisis titik impas mau tidak mau pasti ada dan tidak dapat dihindari. Kelemahan tersebut yaitu yang pertama, perlu asumsi. Artinya, analisis titik impas membutuhkan banyak asumsi terutama mengenai hubungan antara biaya dengan pendapatan. Padahal, terkadang asumsi yang digunakan sudah tidak sesuai dengan realita yang terjadi ke depan. Yang kedua, bersifat statis. Artinya, analisis ini hanya digunakan pada titik tertentu, bukan pada suatu periode tertentu. Yang ketiga, tidak digunakan untuk mengambil keputusan akhir. Artinya, analisis titik impas hanya baik digunakan jika ada penentuan kegiatan lanjutan yang dapat dilakukan. Yang keempat, tidak menyediakan pengujian aliran kas yang baik. Artinya, jika aliran kas yang telah ditentukan melebihi aliran kas yang harus dikeluarkan, proyek dapat diterima dan hal-hal lainnya dianggap sama. Yang kelima, hubungan penjualan dan biaya. Hubungan penjualan dan biaya adalah dalam hal biaya jika penjualan dilakukan dalam kapasitas penuh tetapi memerlukan tambahan penjualan. Akan ada tambahan biaya tenaga kerja atau upah yang mengakibatkan naiknya biaya variabel dan jika diperlukan tambahan peralatan atau pabrik, maka biaya tetap juga akan meningkat. Yang keenam, kurang mempertimbangkan risiko-risiko yang terjadi selama masa penjualan. Artinya, selama masa penjualan begitu banyak risiko yang mungkin dihadapi. Misalnya, kenaikan harga bahan baku yang akan berpengaruh terhadap harga jual dan pada akhirnya akan berpengaruh kepada jumlah penjualan secara keseluruhan, baik unit maupun rupiah. Dan yang terakhir, pengukuran kemungkinan penjualan. Artinya, jika kehendak membuat grafik peluang pokok yang didasarkan kepada harga penjualan yang konstan untuk melihat kemungkinan laba pada berbagai tingkat harga, harus dibuatkan semua seri grafik untuk setiap tingkat harga. Selanjutnya, asumsi dan keterbatasan analisis titik impas. Asumsi-asumsi ini memang harus dilakukan jika kita mau analisis ini dapat dilakukan secara tepat. Kemudian, dengan asumsi-asumsi ini, analisis titik impas dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Adapun asumsi-asumsi dan keterbatasan analisis titik impas adalah yang pertama, biaya. Dalam analisis titik impas hanya digunakan dua macam biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya yang secara total tidak mengalami perubahan, meskipun ada perubahan volume produksi atau penjualan dalam batas tertentu. Artinya, kita menganggap biaya tetap konstan sampai kapasitas tertentu saja. Biasanya kapasitas produksi yang dimiliki. Namun, untuk kapasitas produksi bertambah, biaya tetap juga menjadi lain. Nah, sedangkan biaya variabel merupakan biaya yang secara total berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Artinya, asumsi kita biaya variabel berubah-ubah secara sebanding atau proporsional dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Kita harus memisahkan terlebih dahulu antara komponen biaya tetap dan biaya variabel. Untuk memisahkan biaya ini terdapat dua pendekatan, yaitu
Pendekatan analitis yaitu kita harus meneliti setiap jenis dan unsur biaya yang terkandung satu persatu dari biaya yang ada beserta sifat-sifat biaya tersebut. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan historis. Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah memisahkan biaya tetap dan biaya variabel berdasarkan angka-angka dan data biaya masa lampau. Yang kedua ada harga jual. Harga jual maksudnya dalam analisis ini hanya digunakan untuk satu macam harga jual atau harga barang yang dijual atau diproduksi. Yang ketiga, tidak ada perubahan harga jual. Artinya, diasumsikan harga jual persatuan tidak dapat berubah selama periode analisis. Hal ini tergantung dengan kondisi yang sesungguhnya, di mana harga jual dalam suatu periode dapat berubah-ubah seiring perubahan biaya-biaya lainnya yang berhubungan langsung dengan produk maupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wian Wahyu Firmansyah, NIM terakhir 182. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan yang digunakan dalam break-even point atau analisis titik impas. Untuk mencari titik impas dapat kita gunakan beberapa model rumus. Pemakaian rumus dapat dilakukan sesuai dengan keinginan dan tujuan pemakai. Dan masing-masing rumus memiliki keuntungan atau kelebihan masing-masing. Contohnya, rumus matematika dengan grafik tentunya memberikan informasi yang berbeda dalam arti luas, seperti lengkap tidaknya informasi yang diberikan dan kemudahan dalam menggunakannya. Sebagai contoh, dengan menggunakan model matematik, kita dapat dengan mudah mencari dan mengetahui titik impas suatu produk. Sebaliknya, jika menggunakan model grafik memberikan informasi yang diberikan cukup luas dan dapat dibuatkan grafik dengan mudah pula. Sehingga dapat beberapa model rumus yang dapat digunakan dalam analisis titik impas atau break-even point. Yang pertama yaitu dengan rumus matematik. Yang pertama yaitu analisis titik impas dalam unit. Dengan rumus BEP sama dengan FC per P min VC per unit. Dengan keterangan bahwa BEP sama dengan analisis titik impas atau break-even point, FC biaya tetap atau fixed cost, VC biaya variabel persatuan atau variable cost, P harga jual persatuan atau price, S sama dengan jumlah penjualan atau sales volume. Dan rumus yang kedua yaitu analisis titik impas dalam rupiah dengan rumus BEP sama dengan FC per VC per 1 min S. Dengan keterangan yang sama juga. Dari kedua rumus di atas dapat dilihat atau dipraktekkan dalam suatu contoh kasus. PT Sungai Liat memiliki usaha di bidang alat perkakas gergaji dengan data sebagai berikut. 1. Kapasitas produksi yang mampu dipakai adalah 100.000 unit mesin gergaji. Harga jual persatuan diperkirakan 5.000 per unit. Total biaya tetap sebesar 150 juta dan total biaya variabel sebesar 250 juta. Jadi perincian masing-masing biaya adalah sebagai berikut. 1. Biaya tetap atau fixed cost dengan overhead pabrik sebesar 60 juta, biaya distribusi 65 juta, biaya administrasi dan umum 25 juta. Jadi total biaya tetap adalah 150 juta. Yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost dengan biaya bahan langsung sebesar 70 juta, biaya tenaga kerja langsung 85 juta, overhead pabrik 20 juta, biaya distribusi 45 juta, biaya administrasi dan umum 30 juta. Jadi total biaya variabel adalah sebesar 250 juta. Pertanyaannya adalah cari titik impas baik dalam unit maupun rupiah. Jadi dapat diketahui bahwa kapasitas produksi sebesar 100.000 unit, harga jual per unit adalah 5.000. Jadi total penjualan 100.000 unit dikali 5.000 sebesar 500 juta.
Jadi biaya tetap per unit adalah 150 juta dibagi 100.000 sama dengan 1.500 per unit, dan biaya variabel unit sebesar 250 juta dibagi 100.000 sebesar 2.500 per unit. Jadi ringkasan budget laba rugi adalah sebagai berikut. Total penjualan didapatkan dari kapasitas produksi dikalikan dengan harga jual per unit, yaitu 100.000 per unit dikali dengan 5.000 sama dengan 500 juta dengan persentase 100% dikurangi dengan total biaya variabel sebesar 250 juta dengan persentase 50% menghasilkan biaya marginal income sebesar 250 juta dengan persentase 50%. Sehingga dari marginal income tersebut dikurangi dengan total biaya tetap sebesar 150 juta dengan persentase 30% menghasilkan laba sebesar 100% dengan persentase 20%. Dan untuk mencari BEP dalam unit adalah sebagai berikut. BEP per unit sama dengan 150 juta dibagi 5.000 dikurangi 2.500 sebesar 60.000 per unit. Dengan kemudian mencari BEP dalam rupiah adalah BEP rupiah sama dengan 150 juta per 250 juta 1 min per 500 juta sama dengan 300 juta. Dan cara lain dapat dilakukan untuk membuktikan kedua hasil tersebut adalah dengan BEP sama dengan unit BEP dikali harga jual per unit. Sehingga BEP sama dengan 60.000 per unit dikali 5.000 sama dengan 300 juta. Selanjutnya yaitu menggunakan rumus coba-coba, yang berarti bahwa kita mencoba memasukkan angka-angka yang kita inginkan sehingga akan terlihat batas laba atau rugi untuk setiap penjualan. Contohnya adalah seperti tabel berikut ini. Jumlah unit penjualan sangat bervariasi, mulai dari 10.000 sampai 100.000. Saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu adalah yang bawah sendiri 100.000. Jadi jumlah unit penjualan adalah 100.000 dikalikan dengan harga jual per unit sebesar 5.000 menghasilkan jumlah rupiah penjualan sebesar 500 juta dengan biaya tetap 150 juta dan biaya variabel sebesar 250 juta. Total biaya ini merupakan total biaya tetap ditambah dengan biaya variabel sebesar 400 juta dengan menghasilkan laba sebesar 100 juta didapatkan dari jumlah rupiah penjualan dikurangi dengan total biaya sebesar 500 juta dikurangi dengan 400 juta yaitu sebesar 100 juta. Jadi hasilnya sama seperti dengan menggunakan rumus yang tematik barusan yang sudah saya jelaskan. Begitupun juga dengan yang sebelum-sebelumnya, bergantung pada jumlah unit penjualan dan total dari jumlah rupiah penjualannya dan juga biaya variabel yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu yang ketiga dengan grafik. Bahwa untuk tiap-tiap masing unit penjualan terdapat informasi yang lengkap seperti rupiah penjualan, biaya tetap, biaya variabel, total biaya maupun laba atau rugi. Jadi manajemen dapat melihat jika akan memproduksi sekian unit akan terlihat seluruh komponen di atas. BEP atau analisis titik impas melalui grafik tampak jelas ditunjukkan baik dari segi unit maupun rupiah yang diperoleh dengan bentuk grafik berikut ini. Dengan keterangan bahwa sumbu X menggambarkan besarnya volume produksi atau penjualan dan sumbu Y menggambarkan besarnya biaya dan penghasilan penjualan. Dari grafik tersebut, sumbu X dan Y menggunakan satuan puluhan hingga ratusan dengan 300 sebagai BEP rupiah, 60 sebagai BEP unit, 400 menunjukkan total biaya, 500 menunjukkan total penjualan, 150 menunjukkan biaya tetap, dan 250 menunjukkan biaya variabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkat keamanan atau margin of safety. Tingkat keamanan atau margin of safety merupakan hubungan atau selisih antara penjualan tertentu sesuai anggaran dengan penjualan pada titik impas. Batas aman yang digunakan untuk mengetahui berapa besar penjualan yang dianggarkan
untuk mengantisipasi penurunan penjualan agar tidak mengalami kerugian. Rumus yang digunakan untuk mencari tingkat keamanan atau margin of safety adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjualan yang direncanakan. MOS sama dengan penjualan per budget per penjualan per titik impas dikali 100%. Yang kedua, penjualan MOS. MOS sama dengan penjualan per budget dikurangi perjualan per titik impas per perjualan per budget dikali besarnya berapa persen. Dari data sebelumnya, MOS dapat dicari sebagai berikut. MOS sama dengan penjualan per budgetnya 500 juta per perjualan per titik impasnya 300 juta dikali 100 yang menghasilkan 166,66% dibuatkan menjadi 167%. Yang kedua, MOS perjualan per budgetnya 500 juta dikurangi perjualan per titik impasnya 300 juta per perjualan per budgetnya 500 juta dikali 0% sama dengan 40%. Ini berarti bahwa tingkat penjualan tidak boleh turun 40% dari tingkat penjualan yang direncanakan atau 67% dari tingkat penjualan titik impas yang telah ditetapkan perusahaan. Selanjutnya yaitu BEP dengan perubahan. Dalam prakteknya, perolehan titik impas akan berubah-ubah seiring dengan terjadinya berbagai perubahan kondisi lingkungan ataupun kebijakan yang terjadi. Yang berarti bahwa pihak manajemen harus selalu mengantisipasi apabila terjadi perubahan-perubahan yang akan menyebabkan perubahan perolehan titik impas. Berikut ini adalah berbagai sebab yang mengakibatkan perubahan titik impas. Yang pertama yaitu pengaruh perubahan harga jual per unit. Sebagai contoh dari kasus sebelumnya, apabila terjadi kenaikan harga jual per unit dari 5.000 menjadi 6.000, kenaikan 20%, sehingga pengaruh kenaikan harga jual ini akan berdampak terhadap break-even point yang akan berubah menjadi lebih kecil baik dalam rupiah maupun unit. Jadi BEP yang baru sesudah kenaikan harga tersebut adalah BEP rupiah sama dengan 150 juta per 250 juta 1 min per 500 juta dikali 120% sama dengan 150 juta per 250 juta 1 min per 600 juta sama dengan 257 juta 144.327 rupiah. Nilai 600 juta dapat pula dicari dari jumlah kapasitas produksi 100.000 unit dikali dengan harga jual baru sebesar 6.000. Dari BEP rupiah tersebut tampak terjadi penurunan sebesar 42.855.673 rupiah dari 300 juta menjadi 257.144.327 rupiah. Sedangkan BEP unit sama dengan 150 juta per 6.000 min 2.500 sama dengan 42.858 unit dibulatkan. Dari BEP dalam unit tersebut tampak terjadi penurunan sebesar 17.142 unit dari 60.000 unit menjadi 42.858 unit. Yang kedua yaitu pengaruh perubahan jumlah biaya tetap. Seperti diketahui bahwa dalam analisis break-even point, biaya tetap secara total diasumsikan tetap atau konstan. Jadi apabila perubahan biaya tetap, otomatis BEP-nya juga berubah. Dalam prakteknya, apabila biaya tetap berubah, BEP akan naik. Demikian pula sebaliknya, apabila biaya tetap turun, BEP akan turun. Perubahan biaya tetap biasanya diakibatkan karena adanya tambahan kapasitas produksi atau kenaikan atau penurunan atau juga disebut sebagai efisiensi. Sebagai contoh kita ambil dari kasus sebelumnya, apabila harga biaya tetap berubah dari 150 juta menjadi 180 juta, berarti adanya tambahan biaya tetap sebesar 30 juta atau sebesar 20%. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan biaya tetap. Jadi BEP rupiah sama dengan 150 juta ditambah 30 juta per 250 juta 1 min per 500 juta sama dengan 360 juta. Dari BEP rupiah
terjadi kenaikan sebesar 60 juta, yaitu dari 300 juta menjadi 360 juta. Sedangkan dalam BEP dalam unit, 360 juta per 5.000 sama dengan 72.000 unit. Dari BEP dalam unit tersebut tampak terjadi kenaikan sebesar 12.000 unit, yaitu dari 60.000 unit menjadi 72.000 unit. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengaruh perubahan jumlah biaya variabel. BEP akan juga ikut berubah apabila terjadi perubahan, baik terhadap peningkatan maupun penurunan biaya variabel. Sebagai contoh, apabila terjadi kenaikan terhadap biaya variabel sebesar 20% dari sebelumnya, BEP akan berubah sebagai berikut. BEP rupiah sama dengan 150 juta per 250 juta dikali 120%, 1 min per 500 juta. Sama dengan 375 juta. Sedangkan BEP dalam unit 375 juta per 5.000 sama dengan 75.000 unit. Yang artinya bahwa terjadi perubahan kenaikan terhadap BEP rupiah dari 300 juta menjadi 375 juta dan juga terjadi dalam BEP unit dari 60.000 unit menjadi 75.000 unit. Selanjutnya yaitu yang keempat, pengaruh perubahan penjualan campuran. Penjualan campuran atau sales mix merupakan gambaran perimbangan penjualan antara beberapa macam produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu, pengaruh ini berlaku apabila perusahaan memiliki dua macam produk atau lebih. Dalam asumsi ini dikatakan bahwa tidak ada perubahan dalam penjualan campuran atau sales mix-nya. Sebagai contoh, PT Yumiko memiliki dua macam produk yaitu sebagai berikut. Dengan komponen sales, variable cost, fixed cost, total cost, dan laba bersih. Produk A, total sales 60.000 unit sama dengan 300 juta. Variable cost 60%, 180 juta. Fixed cost 60 juta, total cost 240 juta, dan laba bersih 60 juta. Dan produk B, 40.000 unit sales sama dengan 300 juta, variable cost 40% sama dengan 120 juta, fixed cost 120 juta, total cost 240 juta, dan mendapatkan laba bersih sebesar 60 juta. Dengan total dari produk A dan produk B bahwa sales adalah sebesar 600 juta, variable cost 300 juta, fixed cost 180 juta, total cost 480 juta, dan laba bersih sebesar 120 juta. Selanjutnya yaitu yang kelima, yang terakhir, yaitu penentuan harga jual minimal. Suatu perusahaan pasti selalu menetapkan keuntungan yang diinginkan atau profit margin lebih dulu sebelum kegiatan dijalankan. Oleh karena itu, sebelumnya perlu ditetapkan penjualan minimal yang harus dicapai sehingga keuntungan yang telah ditargetkan dapat tercapai. Bila tidak, kita sulit untuk melihat berapa penjualan yang dapat dicapai. Dengan contoh, kegiatan PT Yumiko pada tahun 2007 mengalami titik impas pada penjualan atau S sebesar 300.000 dengan biaya tetap atau fixed cost yang dikeluarkan sebesar 120.000 dan diperkirakan penjualan harus ditetapkan untuk memperoleh keuntungan per tahun. Untuk tahun 2008 perusahaan menetapkan keuntungan sebesar 50.000. Pertanyaannya adalah berapa penjualan minimal yang harus ditetapkan? Jadi seperti diketahui bahwa dalam keadaan break-even point, besarnya biaya total sama dengan penjualan atau sales sama dengan variable cost plus fixed cost, variable cost sama dengan sales min fixed cost. Jadi dari soal di atas adalah variable cost sama dengan 300.000 dikurangi 120.000 sebesar sama dengan 180.000. Selanjutnya terlebih dahulu cari rasio variable cost atau RVC. RVC sama dengan 180.000 per 300.000 dikali 100% sama dengan 60%. Dengan sales minimal adalah sebagai berikut. Sales minimal sama dengan
FC atau fixed cost plus keuntungan per variable cost 1 min S sama dengan 120.000 ditambah 50.000 per 6 1 min per 10 sama dengan 425.000. Jadi, untuk memperoleh keuntungan sebesar 50.000 diperlukan penjualan sebesar 425.000. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut. Penjualan sebesar 425.000. Variable cost atau 60% dikali sales sama dengan 255.000. Fixed cost sebesar 125.000 dikurangi menghasilkan total biaya sebesar 375.000. Jadi keuntungan didapatkan dari penjualan sebesar 425.000 dikurangi dengan total biaya 375.000. Keuntungan yang didapatkan adalah sebesar 50.000. Selanjutnya, jika perusahaan menetapkan dalam profit margin misalnya 20% atau 0,2, sales minimal dapat dicari sebagai berikut. Sales minimal sama dengan X. Jadi X sama dengan fixed cost plus keuntungan per variable cost 1 min S per S. Jadi sama dengan 120.000 plus 0,2X per 6 1 min 6 per 10 sama dengan 425.000. X sama dengan 120.000 plus 0,2X per 4 per 10. Jadi 0,4X min 0,2X sama dengan 120.000. 0,2X sama dengan 120.000. Jadi X atau sales minimal sebesar 600.000.